Puji Tuhan, kita kembali lagi dalam ibadah pemuda pada malam hari ini. Kita akan bersyukur, bersukacita karena Tuhan selalu memelihara hidup kita. Dan Tuhan tetap ada walaupun di masa yang sukar ini. Puji Tuhan, haleluya. Kita akan menyembah Tuhan. Kita akan agungkan Dia. Haleluya, haleluya. Di hadapan hadirat-Mu, ya Bapa, ku datang dengan penuh kerinduan. Di hadapan hadirat-Mu, ya Bapa, segala keangkuhanku hilang. Di hadapan hadirat-Mu, ya Bapa, ya Bapa, ku datang dengan penuh kerinduan. Di hadapan hadirat-Mu, ya Bapa, segala keangkuhanku hilang. Ku sembah ya Bapa, ku sembah ya Tuhan, ku tinggikan nama-Mu Yesus dalam hidupku selalu. Kita kembali ulangi lagi lagu ini dari awal. Di hadapan hadirat-Mu, ya Bapa. Haleluya, 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 Yesus. Di hadapan hadirat-Mu, ya Bapa, kami datang ya Tuhan dengan penuh kerinduan. Di hadapan, haleluya, haleluya, Yesus, haleluya. Ku sembah Kau ya Bapa. Amin. Haleluya. Ya Bapa, ku sembah Kau. Ya Tuhan, ku tinggikan nama-Mu Yesus dalam hidupku, ku sembah Kau ya Bapa. Haleluya, haleluya. Ya Bapa, ku sembah Kau. Ya Tuhan, ku tinggikan nama-Mu Yesus dalam hidupku selalu. Ku sembah Kau, amin. Ya Bapa, ku sembah Kau. Ya Tuhan, ku tinggikan nama-Mu Yesus dalam hidupku selalu. Dalam hidupku lagi, dalam hidupku selalu. Glory bagi-Mu Tuhan. Kami bersyukur memiliki Allah seperti Engkau Tuhan Yesus. Kami bersyukur memiliki Bapa seperti Engkau Tuhan. Kau yang selalu setia Tuhan. Kau yang selalu melindungi kehidupan kami Tuhan Yesus.
Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kalau kami boleh ada sampai sore hari ini, itu semua karena berkat kemurahan-Mu Tuhan Yesus. Kekuatan, kesehatan yang daripada-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kalau kami akan memulai ibadah pemuda Timotius pada malam hari ini Tuhan Yesus, Kau urapi setiap hati kami Tuhan Yesus. Biarlah pujian penyembahan kami menyenangkan hati-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami akan memulai ibadah pemuda Timotius pada malam hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, kita patut bersyukur kepada Tuhan karena kita tahu hidup kita dipelihara oleh Tuhan dan kita tidak pernah akan kekurangan, tidak pernah ditinggalkan Tuhan, dan oleh sebab itu kita tidak pernah ragu akan kesetiaan Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Saya undang pemuda-pemuda yang di rumah untuk bangkit berdiri. Kita akan bersuka cita, bersorak-sorak, mengagungkan nama Tuhan. Haleluya. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu, Kau pegang hidupku sepenuh jiwaku. Ku yakin dan percaya Kau tuntun langkahku. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Haleluya. Kami tidak pernah takut karena Engkau berserta kami ya Yesus. Haleluya. Haleluya. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu, Kau pegang hidupku sepenuh jiwaku. Amin. Ku yakin dan percaya Kau tuntun langkahku. Yesus, Kau Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Yesus, Kau Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Haleluya. Sungguh tak terbayang kebesaran Tuhan bagi kita. Haleluya. Haleluya. Sungguh ajaib Tuhan bagi kita. Amin. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau Raja bagiku. Segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan ku rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku. Hanya Kau yang layak ditinggikan. Ajaib Kau Tuhan. Amin. Haleluya. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus,
Yesus Kaulah Raja mulia. Haleluya. Sungguh tidak terbayang kebesaran Tuhan bagi kita yang percaya kepadanya. Haleluya. Kita ulangi lagi. Tak terbayang kebesaran-Mu, tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku, amin. Genap jiwa dan pengharapan aku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku, hanya Kau yang ajaib Kau Tuhan, ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, kuasa memerintah selamat. Yesus Kau Raja, Yesus Kaulah Raja mulia. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa memerintah selamanya. Yesus, Yesus Kaulah Raja mulia. Raja mulia, Yesus, haleluya. Raja mulia, haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, sungguh ajaib memang segala perbuatan Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami ingin dekat padamu Tuhan, karena kami tahu pertolongan kami datang daripada-Mu, kekuatan kami datang daripada-Mu. Haleluya. Jalanku sepanjang hidupku. Haleluya, haleluya, haleluya. Hanya dekat padamu, ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadirat-Mu. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku.
perlindunganku, keselamatanku, ku ingin selalu, haleluya, bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu, ingin selalu, amin, haleluya, menikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu, ingin selalu, haleluya, haleluya, bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu, sungguh indah, sungguh indah bersamamu, lagi sungguh indah, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan sebab karena kebaikannya kita boleh ada sampai saat ini. Dan kita lebih bersyukur sebab Tuhan memberikan kita waktu untuk kita beribadah kepada Tuhan. Dan biarlah waktu ini terus kita pakai dengan sebaik-baik mungkin, sehingga peningkatan iman kita kepada Tuhan semakin bertumbuh, sehingga kita tetap percaya kepada Tuhan, Tuhan akan memelihara kehidupan kita. Puji Tuhan, saya bersyukur kepada Tuhan atas kesempatan yang telah diberikan untuk menyampaikan renungan pada malam hari ini untuk kita semua, dan biarlah kita sama-sama belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Dan terima kasih juga kepada ketua yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan firman Tuhan. Dan saat ini kita akan membuka Alkitab kita di dalam 1 Tawarik pasal yang ke-19 ayat yang ke-13. 1 Tawarik pasal 19 ayat yang ke-13. Saya akan membacakan, dan teman-teman di rumah, saudara-saudari di rumah bisa sama-sama membuka Alkitab untuk kita sama-sama membaca. Saya akan bacakan pasal yang ke-13. Kuatkanlah hatimu dan marilah kita menguatkan hati untuk bangsa kita dan untuk kota-kota Allah kita. Tuhan kiranya melakukan yang baik di matanya. Puji Tuhan. Ini adalah perkataan Yoab, Panglima Daud, kepada Abisai adiknya saat berperang melawan Bani Amon. Nah, di sini kita bisa bersama-sama belajar kebenaran firman Tuhan
saya akan mengambil tema bahwa pentingnya menjaga hati dalam keadaan dan dalam situasi apapun itu. Awal dari cerita ini adalah di mana kita bisa membaca dari pasal pertama, Tawarik pasal 19 ayat pertama sampai selanjutnya. Saya akan bacakan di pasal yang ke-19 ayat 1 sampai yang ketiga. Daud berperang melawan Bani Amun dan orang Aram. Sesudah itu matilah Nahas, raja Bani Amun, lalu anaknya menjadi raja menggantikan dia. Lalu berkatalah Daud, aku akan menunjukkan persahabatan kepada Hanun bin Nahas, sebab ayahnya telah menunjukkan persahabatan kepadaku. Sebab itu Daud mengirim utusan untuk menyampaikan pesan, turut berduka cita kepadanya karena kematian ayahnya. Tetapi ketika pegawai-pegawai Daud sampai ke negeri Bani Amun itu kepada Hanun untuk menyampaikan pesan turut berduka cita kepadanya, berkatalah pemuka Bani Amun itu kepada Hanun, apakah menurut anggapanmu Daud hendak menghormati ayahmu karena ia telah mengutus kepadamu orang-orang yang menyampaikan pesan turut berduka cita? Bukankah dengan bermaksud untuk menyelidiki, untuk mengintai dan untuk menghancurkan negeri ini? Maka pegawai-pegawainya datang kepadamu. Puji Tuhan, ini adalah partisipasi Daud kepada Bani Amun saat itu karena rajanya yaitu Nahas telah meninggal. Namun di sini kita melihat dari pasal 19 ayat yang pertama, niat baik sebenarnya akhirnya ditanggapi dengan hal yang negatif. Niat baik yang sebenarnya bertujuan untuk menghormati, namun ditanggapi dengan hal yang berbanding terbalik dari hal yang sebenarnya terjadi. Nah, para tua-tua di situ mengatakan bahwa Daud hanya beralasan ingin mengintai negeri itu, ingin menghancurkannya. Namun sebenarnya tujuan Daud mengirim utusannya untuk menyampaikan pesan berduka cita itu adalah niat yang baik. Namun di sini malah ditanggapi dengan tanggapan yang negatif. Di sini kita belajar bahwa segala sesuatu janganlah ditanggapi dengan hal yang negatif. Nah, saat terjadi seperti ini bukanlah semakin membaik, namun keadaan tersebut malah makin memburuk. Dan saat kita membaca, kalau kita membaca dari pasal 19 ayat yang 4 sampai selanjutnya, di situ adalah di mana awal perperangan mereka terjadi. Perperangan antara orang-orang Daud dengan Bani Amun. Nah, saat perperangan itu terjadi, Hanun bin Nahas sebenarnya sudah menyadari bahwa Daud memiliki tindakan yang baik, memiliki niat yang baik dengan menyampaikan pesan berduka citanya. Namun yang kita dapat pelajari dari ayat 4 sampai yang ke-6, dia bukannya berbalik atau meminta maaf, tapi malah berbalik menyerang Daud. Nah, puji Tuhan, di sini kita dapat mempelajari bahwa saat ini kita umat atau pemuda-pemudi Youth Timotius, kita tentunya sudah memiliki Roh Kudus dalam kehidupan kita. Saat terjadi sesuatu dalam kehidupan kita, saat kita merasa bahwa mungkin jalan kita sudah salah, bukannya mengambil tindakan untuk terus berjalan di jalan yang salah, namun mengambil tindakan untuk berbalik kepada Tuhan. Ini menjadi pesan di sini, bahwa pesan dari ayat yang ke pasal 19 ayat yang 4 sampai yang ke-6 tadi, bahwa bukannya malah terus berjalan di jalan yang salah sebenarnya itu, namun berbalik di jalan tersebut. Nah, puji Tuhan, di sini saya sebenarnya membahas yaitu tentang menjaga hati. Kemarin sudah disampaikan oleh hambanya, namun khotbah ini sudah saya siapkan dari lama, tidak tahu ternyata membahas tentang hati juga. Nah, kembali dari pasal 19 ayat yang ke-13 tadi, kuatkanlah hatimu dan marilah kita menguatkan hati untuk bangsa kita dan untuk kota-kota dan Allah kita.
Tuhan kiranya melakukan yang baik di matanya. Puji Tuhan. Sesuatu yang sangat menakjubkan dikatakan Yoab, yaitu Panglima Daud kepada saudara-saudaranya, di mana untuk menguatkan hati. Dan kalau kita baca secara sesama di sini adalah pertama harus kuatkanlah hatimu. Kita tidak bisa menguatkan hati orang lain kalau hati kita dalam keadaan lemah. Hati adalah pusat, sering orang katakan hati adalah pusat pikiran, pusat perasaan, dan di sini saya juga mencatat bahwa hati dipandang sebagai pusat kediaman hidup dan barangkali sebagai pusat perasaan dalam kehidupan kita. Bahkan ada filsafat yang mengatakan bahwa terkadang kita berpikir kebanyakan dari hati. Nah, di sini sangat penting membahas mengenai hati. Apalagi sekarang bahwa keadaan saat ini, keadaan bukan semakin membaik, namun keadaan semakin memburuk, di mana pandemi COVID-19 ini akan semakin berlanjut, kejahatan akan semakin membesar di bumi ini, namun kita harus mendekatkan diri kepada Tuhan. Nah, yang saya katakan tadi yaitu pertama harus menguatkan hati kita sendiri sebelum kita menguatkan hati orang lain atau menguatkan hati bangsa kita. Nah, menguatkan hati kita sendiri bukanlah hal yang mudah. Kita adalah manusia yang lemah. Terkadang kita cenderung memiliki pikiran yang selalu terpenuhi dengan rasa ketakutan dalam kehidupan kita. Namun hal yang harus kita pelajari bahwa Tuhan akan memberikan kekuatan kepada kita, apalagi kita yang percaya kepada Tuhan, apalagi kita yang terus berharap kepada Tuhan. Saya mencatat di sini mengapa kita harus menjaga hati. Alasan pertama, mengapa kita harus menjaga hati? Yang pertama, kita buka dalam Amsal pasal yang ke-4 ayat yang ke-23. Amsal pasal 4 ayat yang ke-23. Saya akan bacakan. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Nah, kalau di pengertian firman Allah yang hidup, versi firman Allah yang hidup, sini dikatakan, yang terutama sekali jagalah hatimu karena hatimu mempengaruhi segala sesuatu dalam hidupmu. Nah, di situ dikatakan yang terutama sekali, terutama sekali yang harus kita perhatikan, yaitu jagalah hatimu karena hatimu mempengaruhi segala sesuatu dalam hidupmu. Contohnya begini, misalkan saya duduk di meja makan saat sedang pengen makan, sedang pengen makan, tiba-tiba datang seorang teman dan saat itu terjadi sebuah masalah yang tidak mengenakkan hati. Pernah saya alami sendiri, bukannya saat pengen makan, bukannya malah langsung lanjut makan, ternyata hilang nafsu makan. Nah, ternyata hati itu sangat mempengaruhi hal yang terjadi dalam kehidupan kita. Karena misalkan tergesek sedikit pun akan sangat mempengaruhi. Nah, di sini dikatakan yang terutama sekali yang harus kita perhatikan yaitu hati kita. Terkadang saya pernah membaca bahwa kenapa sangat perlu menjaga hati. Terkadang kita hanya bermasalah dengan orang-orang di sekitar kita. Kadang permasalahan tersebut menimbulkan sakit hati dan bahkan itu bisa berpengaruh terhadap hubungan kita terhadap Tuhan, kepada hubungan kita terhadap Tuhan. Nah, dari hati itulah sebuah ilustrasi di mana pengalaman yang pernah terjadi dalam kehidupan saya sendiri.
saat saya sedang bergereja, ke gereja, ternyata bertemu orang yang tidak saya sukai, yang saya tidak sukai dulu, tapi ceritanya tidak saya sukai. Nah, saat itu bahkan pikiran saya untuk beribadah pun hilang. Bahkan pikiran saya sebenarnya awal tujuan saya untuk datang ke gereja untuk beribadah akhirnya hilang. Karena apa? Ternyata ada orang yang tidak saya sukai di gereja tersebut. Nah, itu adalah mengenai tentu berpengaruh dari hati. Karena dari hati sudah menyimpan rasa akar pahit kepada orang lain, akhirnya itu berpengaruh terhadap hubungan kita kepada Tuhan. Ada ayat mengatakan bahwa saat kita berdoa, kalau kita tidak tenang, doa itu tidak akan datang kepada Tuhan. Saat kita punya masalah kepada orang lain, doa itu tidak akan berkenan di hadapan Tuhan. Nah, makanya dari itu yang terutama sekali yaitu menjaga hati dalam kehidupan kita ini. Dan yang selanjutnya di sini saya mencatat mengapa kita harus menjaga hati. Kenapa harus menjaga hati? Nah, pernah saya mendengar ilustrasi hati itu ibaratkan mata air. Jika mata air tersebut, dari mata air tersebut sudah kotor, apalagi aliran mata air tersebut. Jika mata air tersebut sudah kotor, apalagi aliran mata air tersebut pasti akan kotor. Selanjutnya pasti akan kotor. Nah, begitu juga dengan hati. Saat hati kita sudah tidak baik, saat hati kita sudah mempunyai akar pahit, maka tingkah laku kita, perilaku kita, keseharian kita juga akan tidak baik juga. Karena hati sangat berpengaruh dalam kehidupan kita. Nah, kita buka dalam Markus pasal 7 ayat yang ke-21. Markus pasal 7 ayat yang ke-21. Teman-teman yang atau pemuda-pemudi Timotius yang membawa Alkitab, silahkan baca. Maaf, Markus pasal 7 ayat yang ke-21. Markus pasal 7 ayat yang ke-21. Kenapa harus kita menjaga hati? Ini adalah hal yang mendasar. Sebab dari hati orang timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan. Awal dari segala kejahatan yaitu dari hati. Pikiran masuk ke hati, diolah di hati. Namun saat hati kita cenderung melakukan hal yang tidak baik atau hati kita mungkin sudah menyimpan akar pahit, maka apa yang kita lakukan juga akan tidak baik. Nah, di sini Markus pasal 7 ayat 21 mengatakan bahwa sebab dari hati orang timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, persinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Semua hal-hal jahat ini timbul dari dalam dan menajiskan orang. Nah, ini dia yang timbul dari hati seseorang. Makanya sangat perlu kita menjaga hati kita. Sama halnya tadi pembelajaran dari perkataan Yoab saat berperang melawan Bani Amun. Yaitu pertama, kita harus menguatkan hati kita, menjaga hati kita. Nah, dan yang selanjutnya yaitu menguatkan hati kita. Amsal pasal 24 ayat yang ke-10. Amsal pasal 24 ayat yang ke-10. Jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Ini adalah mengenai tawar hati pada masa kesesakan. Nah, kenapa kita harus menjaga hati? Karena jika hati kita tidak bisa kita jaga, saat dalam kesesakan kita akan tawar hati.
Nah, saat tawar hati itu, kecillah kekuatan dalam kehidupan kita. Mungkin awalnya merasa mampu, merasa kuat, namun yang sebaliknya akan terjadi jika hati kita tidak dijaga. Ini adalah sebuah nasihat yang tertuju kepada kita semua, terutama untuk saya sendiri. Bukan hanya kepada pemuda-pemudi, tapi pembelajaran bagi saya sendiri juga, bahwa ini sesuatu yang sangat penting yang harus kita jaga. Nah, terkadang tadi saya katakan bahwa kekecewaan kita kepada Tuhan juga sangat berpengaruh dalam kehidupan kita. Saat hati kita sudah merasa kecewa, saat hati kita sudah tenggelam dalam akar pahit, dalam kebencian dalam kehidupan kita, maka hal itu akan berdampak negatif dalam kehidupan kita. Bahkan jangan sampai karena hati kita yang penuh dengan akar pahit atau menyimpan dendam kepada orang lain malah membuat kita kecewa kepada Tuhan. Tadi saya katakan bahwa terkadang masalah kita dengan orang lain bisa membuat kita jauh daripada Tuhan. Di sini saya mencatat, jangan sampai kita kecewa kepada Tuhan dan bahkan karena hal-hal yang terjadi dalam kehidupan kita. Kita buka dalam 2 Raja-Raja pasal 6 ayat yang ke-33. 2 Raja-Raja pasal 6 ayat yang ke-33. Selagi ia berbicara dengan mereka, datanglah raja mendapatkan dia. Berkatalah raja kepadanya, sesungguhnya malapetaka ini adalah daripada Tuhan. Mengapakah aku berharap kepada Tuhan lagi? Nah, ini adalah ungkapan sebuah kekecewaan kepada Tuhan, yang di situ mengatakan, sesungguhnya malapetaka ini adalah daripada Tuhan. Mengapa aku berharap kepada Tuhan lagi? Ini adalah sesuai dengan kejadian kita saat ini. Terkadang dengan apa yang terjadi dalam kehidupan kita saat ini, bukannya kita malah dekat kepada Tuhan, tapi malah mengungkapkan rasa kecewa kita kepada Tuhan. Malah mengeluhkan rasa kecewa kita kepada Tuhan. Karena apa? Di sini dikatakan, mungkin pernah terpikir dalam kehidupan kita, apa yang terjadi saat ini, apa yang Tuhan rencanakan? Apa sebenarnya yang Tuhan harapkan? Kok malah keadaan semakin buruk? Nah, mungkin di sini adalah ada sebuah rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Mungkin Tuhan merencanakan agar kita semakin dekat kepada Tuhan, agar kita semakin rindu untuk datang beribadah kepada Tuhan. Mungkin awalnya mulai jauh daripada Tuhan, saat tidak ada persekutuan ibadah seperti biasanya, malah mengeluh, kenapa Tuhan, kenapa terjadi seperti ini? Akhirnya kami tidak bisa beribadah kepada Tuhan. Akhirnya kami tidak bisa berkumpul di gereja bersama. Akhirnya perkataan, pikiran itu malah ungkapan rasa kecewa kita kepada Tuhan. Nah, di sini pembelajaran bagi kita yaitu jangan pernah kita mengungkapkan rasa kecewa kita kepada Tuhan, sebab apa yang direncanakan Tuhan itu baik adanya. Tergantung daripada pikiran kita, bagaimana kita menanggapi, apakah kita menanggapi dengan tanggapan yang positif atau tanggapan yang negatif. Itu tergantung daripada hati kita dan pikiran kita masing-masing. Dan saya berharap pemuda-pemudi Youth Timotius di tempat ini, dengan terjadinya hal yang terjadi sekarang ini, kita mengambil tindakan untuk berpikir semua yang terjadi, berpikir dengan negatif, positif. Positif bahwa Tuhan pasti memiliki rencana yang indah. Nah, tindakan yang diambil saat hati kita mulai merasa kecewa, hati kita mulai menyalahkan Tuhan, yaitu tetap berdoa dan tetap percaya Tuhan pasti memiliki rencana yang indah dalam kehidupan kita.
tetap andalkan Tuhan. Dan di sini saya juga mencatat bahwa saat mungkin kita merasa kecewa kepada orang lain, di mana hati kita mulai kecewa, tetap tujukan hati kita kepada Tuhan. Masalah dengan orang lain, masalah dengan orang sesama yang mungkin membuat hati kita sakit, yang mungkin menyinggung perasaan kita, bukan menjadi penghalang kita untuk dekat kepada Tuhan, bukan menjadi penghalang kita untuk datang beribadah kepada Tuhan. Dalam Amsal pasal 23 ayat yang ke-19, saya mencatat bahwa tujukanlah hati kita kepada Tuhan. Amsal pasal yang ke-23 ayat yang ke-19. Hai anakku, dengarkanlah dan jadilah bijak. Tujukanlah hatimu ke jalan yang benar. Nah, ini dia. Tujukanlah hati kita ke jalan yang benar. Walaupun mungkin keadaan saat ini yang terjadi, namun tetap tujukanlah hati kita ke jalan yang benar. Tetap kita berpegang kepada Tuhan. Tetap yakinkan bahwa rencana Tuhan pasti indah. Tetap yakinkan bahwa Tuhan sudah menentukan rencana yang indah bagi kita. Dan hal yang harus kita tetap pegang bahwa tetap menjaga hati kita dan tetap tujukan hati kita kepada Tuhan. Ayat yang terakhir kita buka dalam Amsal pasal 23 ayat yang ke-26. Maju sedikit. Hai anakku, berikanlah hatimu kepadaku, biarlah matamu senang dengan jalan-jalanku. Puji Tuhan. Sini dikatakan, hai anakku, berikanlah hatimu kepadaku, biarlah matamu senang dengan jalan-jalanku. Tujukanlah, berikanlah hati kita kepada Tuhan. Nah, berikanlah hati kita kepada Tuhan, biarlah hati kita senang dengan jalan-jalan Tuhan, biarlah hati kita senang dengan rencana-rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Ini adalah hal yang sangat mendasar dalam kehidupan kita, sebab hati adalah merupakan pusat dari kehidupan kita. Di saat hati kita kacau, di saat hati kita tidak baik, maka tindakan kita, tingkah laku kita, kebiasaan kita sehari-hari juga akan menuju hal yang tidak baik. Karena dari dalamnya sudah tidak baik, apalagi luarnya. Dalam adalah hal yang sangat menentukan kehidupan kita. Walaupun mungkin tidak ketahuan, tidak kelihatan, namun hal itu ya memang harus pertama kita perhatikan dalam kehidupan kita, terutama kita pemuda-pemudi Timotius yang ada di gereja GPI Kedoya. Puji Tuhan, dan biarlah tetap kita terus andalkan Tuhan dalam kehidupan kita, tetap jadikan Tuhan sebagai pusat perhatian dalam kehidupan kita, agar apa yang kita lakukan semuanya boleh menyenangkan hati Tuhan, dan biarlah kehidupan kita semakin berkenan di hadapan Tuhan. Ini adalah hal yang mendasar, yaitu menjaga hati kita di hadapan Tuhan. Puji Tuhan, kita akan menaikkan pujian, sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan. Biarlah kita sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, tujukan hati kita kepada Tuhan. Katakan, Engkau sungguh baik dalam kehidupan kami Tuhan. Rencana-Mu indah dalam kehidupan kami. Ajar kami untuk terus menjaga hati kami kepadamu Tuhan. Hal-hal yang terjadi dalam kehidupan kami, hal-hal yang terjadi di dunia ini tidak akan pernah mempengaruhi hubungan kami dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Yesus. Katakan, sering ku tak mengerti. Sungguh-sungguh kita datang kepada Tuhan. Jalan-Mu Tuhan. Amin Yesus. Di Belantara yang kelam, tanpa seribu tanya, tanpa seribu tanya,
Jejakmu Tuhan sungguh sempurna. Sering ku tak mengerti. Terima kasih Tuhan. Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan. Kami tidak tahu Tuhan apa yang Engkau rencanakan dalam kehidupan kami. Namun kami yakin dan percaya semua rencana-Mu indah dalam kehidupan kami. Amin. Namun tetap percaya jejak-Mu Tuhan sungguh sempurna. Sungguh sempurna. Katakan ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu. Benar Tuhan Yesus, bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri, genapi karya-Mu. Nyanyikan lagu ini dari awal dengan sungguh-sungguh. Sering ku tak mengerti, sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang gelap. Amin Yesus. Tanpa 1000 tanya, namun tetap percaya jejak-Mu Tuhan sungguh sempurna. Katakan ajarku memahami, benar Tuhan, semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri, genapi karya. Katakan ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri, genapi karya. Katakan lebih sungguh-sungguh, ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri, genapi karya-Mu. Serahkan diri, genapi karya-Mu. Serahkan diri, genapi karya-Mu. Haleluya Yesus. Glory, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Sering kami tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan. Sering kami tidak mengerti apa yang Engkau rencanakan dalam kehidupan kami. Ajar kami memahami Tuhan, bahwa rencana-Mu indah dalam kehidupan kami. Walaupun kami tidak tahu apa yang Engkau rencanakan dalam kehidupan kami, namun kami yakin dan tetap percaya bahwa rencana-Mu indah dalam kehidupan kami Tuhan. Sebab kami akan menggenapi firman-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Terima kasih atas kebenaran firman-Mu Tuhan. Dan biarlah dengan Roh Kudus-Mu Engkau akan menyempurnakan setiap firman yang telah ditaburkan dalam setiap hati kami Tuhan. Engkau berikan kami pengertian. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami hamba-Mu terbatas menyampaikan firman-Mu Tuhan. Namun kami yakin dan percaya Engkau akan memberikan kami kekuatan selalu, hikmat,
untuk terus belajar kebenaran firman-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, ajar kami untuk kami terus menjaga hati kami, agar apa yang terjadi dalam kehidupan kami saat ini Tuhan, tidak mempengaruhi hubungan kami terhadap Engkau. Kami terus percaya kepada Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Dan saat ini kami juga berdoa Tuhan, khususnya untuk teman-teman kami, dan biarlah Engkau memberkati kehidupan mereka, pemuda Timotius, gereja GPD Kedoya saat ini Tuhan, yang mungkin mereka saat ini sedang dalam keadaan yang terpuruk, sedang dalam keadaan yang mungkin sudah mulai jauh dari hadapan Engkau. Kami terus berdoa biarlah Engkau terus mengingatkan mereka dengan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan, agar mereka memiliki kerinduan untuk terus dekat kepada Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Dan juga kami tidak lupa berdoa untuk teman-teman kami Tuhan, yang mungkin dalam keadaan sakit, yang mungkin keadaan tubuh mereka lemah. Saat ini kami berdoa dan biarlah Engkau memberkati kehidupan mereka, Engkau jamah kehidupan mereka Tuhan, agar mereka terus berharap kepada Engkau, agar mereka terus percaya kepada Engkau, sehingga mujizat-Mu terjadi dalam kehidupan mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terpujilah nama-Mu Bapa. Kami juga berdoa untuk pengurus, terutama untuk ketua pemuda GPD Kedoya saat ini Tuhan, terus Engkau urapi dengan kuasa-Mu, terus tambahkan otoritas dalam kehidupannya Tuhan. Dan biarlah Engkau memelihara kehidupannya, tetap jaga dengan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan. Dan juga Bapak Gembala kami, Bapak Gembala Om David Sudarmawan, terus Engkau pelihara kehidupannya Tuhan. Dan biarlah pemeliharaan-Mu selalu ada bagi keluarganya. Engkau akan tutup bungkus dengan kuasa-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Ini menjadi doa kami, dan kami serahkan ibadah ini ke dalam tangan-Mu, dan biarlah Engkau yang menyempurnakannya Tuhan. Dan kami alaskan doa ini hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati.